Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mansal dengan NIM 64151. Yang terhormat Ibu pelaku dosen mengampu analisis risiko, Ibu Elmira Siska. Di sini saya akan menjelaskan data harga dari dua saham. Yang pertama itu ada data harga saham periode bulan dalam rupiah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada di periode 1, T1 hingga T3, saham A tuh ada 1050, 1100, dan 1080. Terus di return menjadi yang T1 tuh menjadi 0,0500, yang B menjadi 0,0476, yang C menjadi minus 0,182. Terus kita rata-ratakan menjadi hasilnya tuh 0,265. Terus bobot sahamnya menjadi 50%, kita itu menjadi 0,132. Dan caranya sama juga ya untuk saham B. Dan di sini rata-ratanya menjadi 0,031, terus bobot sama 5% menjadi 0,166. Di sini selanjutnya ada menghitung return geometrik A. Yang pertama return T1 hingga T3 itu 0,0500, T2-nya 0,476, T3-nya minus 0,182 menjadi 0,0794. Terus return relatif tuh jadi cuma ditambahin 1, T1-nya 10.500, yang T2-nya 10.476, dan T3-nya 0,918. Terus kita jumlahkan dari D29 dikali D30 dikali D31 menjadi 1080. Terus return rata-ratanya jadi 0,0265. Sini return relatif menjadi 1.260. Dan di sini hasilnya menjadi 2,60%. Sama juga selanjutnya ada menghitung return geometrik B, caranya sama. Di sini geometrinya menjadi 0,0994, terus return relatif atau menjadi 1.100, return rata-rata menjadi 0,0331, terus return relatifnya ditambah 1 menjadi 1,03, menjadi tambah 1 menjadi 0,032. Selanjutnya di sini ada risiko portofolio saham A dan B. Yang pertama kita mencari probabilitas. Caranya sama kayak 0,5 dibagi 0,1 menjadi 1. Terus kalau yang ERI PRI 0,042 itu hasil dari sum D45 dibagi D47 itu 0,025 dibagi 0,002. Terus selanjutnya ada varian yang RRI sama juga, ya, tinggal di M47 itu dikali dengan 2. Terus yang selanjutnya RRI XPRI, di sini hasil itu menjadi 0,041 tuh caranya dengan menggunakan sum G45 dibagi dengan G47. Terus deviasi standarnya itu 2%, jadi 0,020. Terus koefisien variansinya menjadi 0,4776 dari G49 dibagi dengan D48. Terus selanjutnya ada return RI-nya. Profil RI-nya itu yang kedua tuh menjadi sama caranya, ini menjadi 1, dan di sini selanjutnya menjadi 0,23. Varian RI yang PSRI-nya jadi 0,04, 1000 benar ambil yang sama dulu, return saham 2,6%, varian jadi 0,01%, divisi standar saham menjadi 2%, koefisien variasi saham menjadi 0,476%. Saham B, aritmatik saham B-nya menjadi 3%, return geometrik 0,032, varian B 0,149%, divisi standar saham B 4%, koefisien variasi saham B 1,6950. Terus di sini ada selanjutnya return portofolio dari T1 hingga T3 terus sama 0,050, yang T2-nya 0,048, T3-nya minus 0,18. Saham B-nya 0,050 dan seterusnya. Terus di sini saham bobot sahamnya itu kan A dan B 50%. Terus sini selanjutnya ada periode return portofolio T1 dan hingga T3, return portofolio 5%. Terus T2-nya 1,19%, T3 2,5%. Terus di sini kita menemukan hasilnya tuh yang risiko portofolio, bobot saham A dan B 5%, varian saham A 0,041%, saham B 0,149%, deviasi standar A 2%, deviasi standar B 4%, covarian A dan B minus 0,029. Sekian, risiko portofolionya itu 0,0180. Terus ringkasan data dari return A 4,22%, return B 2,28%, risk A-nya 2%, risk B-nya 4%, beta A 1,2, beta beta B 0,8, risk free-nya 4%, return market 10%. Jadi kinerja portofolio dari indeks Sherpa A 0,111 jadi 11,5%.
Terus indeks HPB-nya minus 0,45 menjadi minus 44,5%. Terus indeks trainer A 0,02 menjadi 0,19%. Indeks trainer B minus 0,08022 menjadi minus 2,15%. Selanjutnya kita pindah menjadi saham selanjutnya, data harga saham periode bulan dalam rupiah. Di sini ada T0 hingga T4 ya. Di sini kelihatan jumlah-jumlah angkanya. Harga saham A, saham B, dan saham C. Perhitungan saham A, saham B, dan saham C kita total dulu dari saham itu kan 0,1143 tuh hasil dari cara sum C12 dibagi C15 hasil 0,1143. Terus dirata-ratakan menjadi kita menggunakan average menjadi 0,0361. Berikut juga saham B totalnya menjadi 0,1221 terus rata-rata menjadi 0,03005. Dan saham C juga sama caranya. Totalin dulu menjadi 0,0974 terus kita average menjadi 0,243. Terus selanjutnya kita hitung selanjutnya dari T1 hingga T4 kita totalin semuanya. Nanti ketemu hasilnya kita menggunakan sum dari E20 dibagi dengan E23 menjadi 0,0040976. Terus varian sahamnya menjadi 0014 itu dari E24 bagi dengan 3. Terus resiko standar deviasinya tuh 0,0370 tuh kita menggunakan SKRT. Terus selanjutnya ada samanya total kita total itu menjadi 0,0521 dari semua ini. Terus varian sahamnya menjadi 0017 tuh dari E343. Terus resiko standar deviasinya tuh 0,04 yang sama 60, varian sahamnya 0,066. Terus resiko standar deviasinya tuh 0,0252. Terus di sini ada data parameter pasar, tingkat bebas risiko atau RF itu 4%, menjadi 0,04, terus 0,003. Return pasar atau RM itu 10% menjadi 0,10. Beta saham A 1,2, saham B 0,8, beta saham C 1,0. Jadi contohnya ada kayak di sini bobot portofolio dari P1 dan sampai P3 saham A tuh 40% dan lain-lain, saham B juga 40% dan lain-lain, saham C juga 20% dan lain-lain. Terus kita totalin menjadi pokoknya harus 100%. Selanjutnya kita ke matris covariance dan korelasi antar saham, matris covariance. Di sini ada sama hingga saham C sama tuh kelihatan ada 0,1136 dan seterusnya saham B juga sama dari minus 0,095 dan seterusnya saham C itu ada 0,0093. Terus materi korelasi, terus kita korelasi dikurang R. Saham A hingga saham C, saham A itu 1,00, terus yang saham B-nya 0,6266. Saham C ini 0,99 dan saham B-nya juga sama. Di sini kelihatan jelas semua. Terus kita hitung dengan jumlahnya, terus habis itu kita ke perhitungan portofolio. Perhitungan portofolio di sini sama 1,443%, saham B 1,221%, saham C 0,487%. Kita totalnya menjadi 3,15% dengan menggunakan sum I24 dibagi dengan I26. Terus varian portofolio di sini juga sama, kita jumlahin juga semuanya. Kita menggunakan terus hasilnya menjadi 0,0266, terus risiko reviewnya menjadi kita menggunakan SKRT menjadi 0,016, kita persentase persen menjadi 1,60%. Terus di sini ada beta portofolionya, saham A menjadi 0,48, saham B 0,32, saham C 0,2. Terus kita bagi menjadi hasilnya 1,00 terus dikali dengan 0,05 hasilnya ini. Terus sama juga yang P2 caranya juga sama. Di sini totalnya menjadi 3,03% yang return portofolionya. Terus varian portofolio menjadi 0,0236 terus risiko standar deviasi menjadi 0,0154 menggunakan rumus SKRT terus menjadi di persentase persen menjadi 1,54%. Terus kita jumlahkan di sini, kita sum juga beta portofolio menjadi 0,98 terus hasilnya menjadi 0,049. Terus juga P3 juga sama dengan sebelum-sebelumnya caranya. Total yang return portofolio 3,17%, varian portofolio 0,039, terus beta portofolio menjadi 1,05, terus risiko standar deviasinya 0,0200 menggunakan SKRT ya caranya, terus dijadikan persentase jadi 2%. Terus perhitungan evaluasi kinerja Sharpe ratio 0,0282 dan 176. Terus selanjutnya ada yang 0,0270 menjadi 1,76, terus 0,0284 menjadi 1,42 itu dari cara contohnya K48 di J45.
Terus selanjutnya ada trainer rasio itu 2,82% menjadi 0,282, 2,72% menjadi 0,276, selanjutnya 2,84% menjadi 0,271 0,271. Terus yang Jensen Alpha ada 0,083, maka menjadi 0,02317 itu dari I5, 56 dikurangi 27. Terus kita presentasi jadi persenan menjadi minus 2,317%. Dan selanjutnya ada yang 0,082 menjadi persentase persen 2,21%. Yang ketiga 0,086 menjadi 2,32%. Sini ada tabel untuk scanner scanner report 1 garis itu 1,60% hasil yang tadi dari sini. Dan yang port 2-nya tuh risknya menjadi 1,564%, yang ketiganya 2%, terus returnnya tuh jadi yang port A 0,0315, yang port 2 0,0303, yang port 3 0,0317. Sekian dari presentasi saya, jika kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.